tiap kekuatan. Tetapi faktanya kalau kita melihat hasil survei yang sangat optimistik itu, kenapa saya bilang hasil survei sangat optimistik? Karena beberapa tingkat mereka yang belum memutuskan atau mereka yang masih ragu itu jauh lebih kecil dari tingkat golput tahun 2019 yang mencapai 18,1 gitu ya. Hanya Kompas yang realistik dari sisi ini ya, jumlah mereka yang belum memutuskan itu sekitar 20%. Nah, jadi menurut saya bisa saja. Tapi bagi saya sebagai penonton yang menikmati proses begitu ya, tidak begitu penting mau satu putaran, mau dua putaran, sebab bagi saya yang penting adalah bagaimana ketiga kandidat ini melakukan politik adu manis gitu ya, saling menunjukkan keunggulan, kebajikan, karena spirit demokrasi yang republik itu kan intinya pada kebajikan. Nah, tetapi sekali lagi, meskipun demikian, basisnya survei tadi Kang Ali menyebut hanya 46 gitu ya, belum sampai ke 50 lebih gitu ya. Padahal sisa waktu menjelang pemilu kan sekitar 40 hari lebih lah dikit. Nah, dalam pola-pola kampanye sebelumnya sampai hari ini, saya belum melihat sebuah mutasi yang berarti dari pola kampanye yang dilakukan. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat masih seperti itu, kemudian kunjungan-kunjungan umumnya dilakukan ke pasar, ke kelompok-kelompok tertentu, hanya berbeda dari sisi misalnya jumlah warga yang hadir itu memang berbeda, kemudian bagaimana ramainya baliho terpasang memang berbeda, iklan di media memang berbeda. Perkara debat memang kita yakin ada pengaruhnya. Tetapi dari kajian komunikasi politik, orang menonton debat juga tidak seperti orang membeli bensin gitu ya, dimulai dari nol. Orang menonton debat itu biasanya dipandu oleh predisposisi yang sudah terbangun. Jadi tingkat keyakinan mereka akan mengarahkan penilaian mereka terhadap hasil debat. Apakah debat bagus hasilnya atau kurang bagus hasilnya, lebih dipengaruhi oleh persepsi yang sudah terbangun sebelum debat. Nah, jadi menurut saya dalam 40 hari ke depan, saya juga tidak melihat ada tanda-tanda akan ada lompatan yang berarti, melihat pola yang sudah berlaku, jadi polanya akan seperti itu, dan memang faktanya kan susul-menyusul itu berlangsung antara paslon 01 dan 03, jadi nyaris seperti berebut, tidak percaya ini sebagai hasil akhir, karena seperti yang dikatakan tadi, memang fungsinya itu untuk memetakan kekuatan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pasangan untuk meningkatkan spot-spot yang memang masih dinilai belum efektif gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa tingkat masyarakat yang belum memutuskan itu masih besar, maka menurut saya ini masih memberikan kesempatan yang terbuka untuk mencurahkan segala upaya politik adu manis itu